Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips lagi dan berbagi informasi yaitu tentang jenis operator pada Microsoft Excel. Oke, kita langsung saja. Operator pada Microsoft Excel terdiri dari 3 operator. Yang pertama itu adalah operator aritmatika, kemudian adalah operator logika, dan selanjutnya adalah operator string. Nah, oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah operator aritmatika. Operator aritmatika ini terdiri dari 5 operator, yaitu operator pangkat, perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk gambar dari operator yang akan nanti kita gunakan nanti. Untuk pangkat kita menggunakan simbol seperti ini, untuk perkalian seperti ini, pembagian juga seperti ini, untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, jadi kita langsung saja kita tes. Yang pertama adalah kita akan menggunakan operator pangkat. Bagaimana bentuk penulisannya? Bentuknya seperti ini. Di sini saya memiliki sebuah angka 1, angka 2, dan hasil. Nah, hasil ini kita akan menggunakan dari operator pangkat tersebut. Nah, bagaimana bentuk penulisannya? Bentuk penulisannya seperti ini. Oke, teman-teman tinggal buka sama dengan, kemudian contoh di sini adalah angka 2, kita akan pangkatkan dengan angka 3. Jadi simbol untuk penulisan pangkat seperti ini ya. 3, kemudian kita enter. Nah, hasilnya sudah 8. Inilah bentuk dari pangkat, yaitu operator aritmatika. Nah, oke. Sampai sini kita lanjutkan. Selanjutnya itu adalah operator perkalian, simbolnya bintang. Jadi kalau kali itu kita bukan menulis seperti ini ya, nanti sama dengan 2 dikali ini gitu. Nggak bisa, error. Jadi untuk perkalian, teman-teman tulisnya seperti ini. Apalagi sama dengan 2 bintang 8. Nah, seperti ini ya. Ini adalah operator perkalian. Jadi 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Kemudian kita akan masuk ke dalam operator pembagian yang disimbolkan dengan simbol slash ini. Nah, untuk pembagian juga teman-teman biasanya kalau di matematika kita ada yang seperti ini ya. Mungkin ada yang seperti ini juga gitu. Nah, ini nggak bisa kalau di sini. Itu akan error tuh. Jadi untuk pembagian teman-teman masukkannya adalah slash. Oke, kita masukkan. Contohnya adalah F9, kemudian kita bagi dengan G9. Nah, hasilnya 3. Untuk penjumlahan, mungkin teman-teman juga udah ada yang tahu. Nah, penjumlahan seperti biasa, kita menggunakan simbol tambah. Oke, kita langsung saja. Sama dengan F10, kita tambah dengan G10. Nah, seperti ini. Untuk penjumlahan. Untuk pengurangan juga sama, kita menggunakan simbol strip atau simbol kurang. Sama dengan F11 kita kurang dengan G11. Nah, sudah selesai. Ini adalah operator aritmatika. Jadi operator aritmatika di Microsoft Excel itu ada 5. Ada operator pangkat, perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Simbolnya seperti ini. Nah, oke. Operator aritmatika kita sudah selesai. Kita sekarang lanjut ke dalam operator logika. Nah, operator logika itu apa sih sebenarnya? Operator logika itu nggak akan menghasilkan sebuah angka, tapi operator logika itu akan menghasilkan benar atau salah. Oke, sekali lagi, operator logika itu akan menghasilkan benar atau salah, true atau false. Nah, di sini pertama ada sama dengan, kemudian tidak sama dengan, ada lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, operator logika not, operator logika and, dan operator logika or. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu. Oke, kita langsung saja sambil kita bahas, kita isi contohnya biar semakin mengerti. Di sini saya mempunyai angka 1 dan angka 2, dan di sini adalah hasil. Kita akan masukkan rumusnya di sini. Yang pertama itu kita akan masukkan operator sama dengan. Nah, operator sama dengan itu artinya kita menyamakan. Oke. Contoh angka ini angka 2 disamakan dengan angka 3, hasilnya sama atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi kita menggunakan operator sama dengan. 2 sama dengan 3. Enggak sama kan? Maka jawabannya salah. Nah, di sini juga sama. Oke, bagaimana penulisannya? Seperti ini. Sama dengan. Nah, sama dengan ini tetap ditulis. Ini adalah untuk penulisan rumus ya. Penulisan formula kita wajib menggunakan sama dengan. Jadi nggak usah bingung. Nah, selanjutnya contoh di sini adalah F17. Angka 2 saya ingin samakan dengan angka 3. Oke, di G17 sama dengan angka 3. Nah, enter.
Nah, hasilnya adalah false. Kenapa? Karena 2 tidak sama dengan 3. 2 itu nggak sama dengan 3. Tapi kalau di sini saya ganti dengan 3, maka hasilnya otomatis akan true. Nah, seperti itu. Jadi operator logika itu nggak akan menghasilkan sebuah nilai, tapi akan menghasilkan benar atau salah. Oke. Nah, selanjutnya kita tes ya. Kita lanjut ke dalam operator tidak sama dengan. Nah, seperti apa sih? Kita masukkan nih di sini. Seperti biasa, kita masukkan sama dengan untuk penulisan rumus. 2 F18 tidak sama dengan 3. Kira-kira jawabannya apa? Nah, di sini jawabannya adalah true. Kenapa? Karena 2 itu nggak sama dengan 3. 2 itu berbeda dengan 3. Apakah 2 berbeda dengan 3? Jawabannya iya, benar. Tapi kalau di sini saya ganti menjadi angka 3, jawabannya akan false. Jadi ini untuk membandingkan. Mungkin nanti teman-teman bisa menggunakan ini saat mengolah data yang banyak, bisa menggunakan operator logika. Dan operator ini pasti akan digunakan nanti. Ini adalah basic. Jadi teman-teman harus tahu dulu tentang operator, apa aja yang ada di operator, apa aja yang ada di Microsoft Excel. Oke, selanjutnya ini operator lebih kecil. Nah, mungkin kalau operator ini teman-teman gampang nih memahaminya, mudah lah, karena sering lihat kan. Nah, contoh lebih kecil itu kita membandingkan angka 1 dan angka yang kedua. Contoh di sini saya bandingkan angka 1 dan angka 2. Kita masukkan sama dengan angka satunya 9 lebih kecil dengan angka 3. Jawabannya pasti false karena salah. Jadi kalau kita putar, benar sama dengan masukkan lebih kecil dengan 9. Jawabannya adalah true. Oke. Kenapa? Karena saya bandingkan angka yang pertama. Jadi kalau operator lebih kecil atau operator yang tadi, semuanya yang dibandingkan adalah yang pertama ya. Ini akan kita bandingkan nih. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Kemudian kita masuk ke dalam operator lebih besar. Ini sama aja. Oke, kita masukkan 2 lebih besar sama dengan D20. Jawabannya adalah false karena tidak lebih besar. Nah, sekarang ada lebih kecil sama dengan. Apa sih bedanya lebih kecil sama dengan lebih kecil? Nah, bedanya itu kalau lebih kecil sama dengan, contoh kita masukkan 3 lebih kecil sama dengan 3. Hasilnya masih true. Karena apa? Karena angka yang terakhir kita masukkan. Nah, kita isi dulu ya yang ini. Lebih kecil sama dengan 3. Hasilnya false ya. Tapi kalau ini saya ganti angka 3, hasilnya true. Tapi kalau yang ini saya ganti angka 3 yang lebih kecil, hasilnya adalah false. Karena di sini dia membandingkan sampai angka di bawah 3, sedangkan di sini adalah angka terakhir adalah angka 3. Tapi kalau di sini saya masukkan angkanya 4, ya sudah pasti dia akan false gitu. Lebih besar sama dengan juga sama, konsepnya juga sama aja. Oke, kita langsung masukkan lebih besar sama dengan 3, false. Tapi kalau di sini masukkan angka 3, maka hasilnya true. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas operator not. Apa sih operator logika not? Operator logika not itu kita akan membandingkan nilai tidak sama gitu loh. Jadi gini, ini simple aja. Saya contohkan. Di sini saya masukkan not, kita ketik. Nah, di sini dia minta nih logiknya. Hanya ada satu logik di sini. Sistem penulisan. Kita masukkan di sini adalah angka 2. Angka 2 itu sama dengan angka 3 gitu ya, sama dengan angka 3, sama atau tidak? Hasilnya adalah true. Kenapa? Karena angka 2 itu memang berbeda dengan angka 3. Tapi kalau misalnya di sini saya ganti 3, maka hasilnya adalah false. Kenapa? Karena 3 sama dengan 3. Ya benar, dia nggak salah gitu loh. Dan di sini adalah operatornya not. Jadi kalau misalnya dia tidak sama dengan angka yang kita bandingkan, yaitu di sini angka 3, maka dia jawabannya adalah true. Tapi kalau angka yang kita bandingkan sama dengan angka 3, angka yang kita isi tadi, maka jawabannya adalah
false. Jadi seperti itu operator not. Oke, sampai sini mudah ya. Kita lanjut lagi, kita masuk dalam operator AND. Operator AND itu apa? Operator AND itu akan membandingkan jika dua angka tersebut bernilai benar, maka hasilnya adalah true. Contoh, nanti saya akan bandingkan angka 1 ini dan angka 2. Oke, misalnya 9 lebih besar dengan 3. Oke, benar ya. Dan ini 3 lebih besar dengan 3, tapi menggunakan angka dan menggunakan operator AND. Ingat, operator AND itu keduanya harus bernilai benar, maka hasilnya adalah benar. Daripada bingung, langsung kita contohin aja. Di sini saya masukkan AND. Nah, logik yang pertama saya bandingkan di sini lebih besar sama dengan 3. Oke, kemudian saya masukkan lagi logik keduanya. Ingat, saya pisahkan dengan koma di sini. Nah, di sini adalah G24 ya. Kita ketik aja G24 lebih besar sama dengan 3. Kita tutup. Ingat, penulisannya untuk operator AND itu kedua-duanya harus benar, maka hasilnya adalah true. Kalau seperti ini, hasil apa? Hasilnya adalah false. Kenapa? Karena di angka keduanya nilainya adalah false. Gitu. Jadi jika ingin menghasilkan angka true, angka keduanya itu harus lebih besar dari 3. Seperti itu. Jika angka 1 dan angka 2-nya bernilai true, maka hasilnya adalah true. Oke. Itu adalah operator logika AND. Nah, di sini masih mudah ya, cukup mudah ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas operator logika OR. Operator logika OR itu apa? Nah, ini adalah kebalikannya dari operator AND. Kalau tadi operator AND, kita harus benar kedua-duanya. Di operator OR ini kita nggak perlu benar dua-duanya. Kita hanya cukup benar satu saja. Contoh, di sini saya masukkan OR 2 lebih besar dengan 2 dan G25 lebih besar dengan 2. Kayak yang di sebelahnya ya, ini nggak saya klik karena ketutupan, tapi nggak apa-apa, saya ketik aja bisa. Hasilnya adalah true. Kenapa? Karena di angka kedua ini memang benar. Jadi G25 itu memang lebih besar dari 2. Oke, G25 nya berapa? 3 lebih besar dari 2. Benar, 3 lebih besar dengan 2. Hasilnya true. Walaupun di angka 1 ini hasilnya adalah false. Nah, operator logika ini pasti akan digunakan nanti, apalagi kita nanti akan menggunakan if. Nah, ini kita akan pasti menggunakan operator logika ini. Oke, untuk operator if nanti kita akan bahas di lain pertemuan. Oke, sampai sini cukup mudah ya. Kita lanjut lagi di operator yang terakhir, yaitu adalah operator string. Operator string itu terdiri dari satu operator, yaitu operator dan. Fungsinya untuk apa? Operator dan ini berfungsi untuk menggabungkan string. Contoh, di sini saya punya angka 1 dan angka 2 akan saya gabungkan menjadi 23, maka menggunakan operator dan. Artinya dia akan menggabungkan dua isi dari sel tersebut. Oke. Jadi untuk dan itu dia akan menggabungkan isi sel. Gitu aja simpelnya. Contoh di sini di sini saya punya isinya 2, kemudian di sel ini saya punya isinya 3, mau saya gabungkan gitu ya. Nah, seperti ini. Masukkan operator penggabungnya. Ini nah gitu deh. Misalnya nanti biasanya operator string ini digunakan kalau teman-teman menggabungkan nama depan, nama belakang, nggak mau ngetik lagi, bisa menggunakan operator dan ini. Contoh seperti ini, misalnya saya ketik nama saya aja ya, sini mau gitu ya. Nah, ini ingin saya gabungkan, saya menggunakan operator dan. Nah, jadi kan, jadi tomo seperti itu. Jadi nggak harus ketik ulang lagi, tapi saya cukup menggunakan operator string ini. Gitu. Jadi kita sudah bahas semua jenis operator, dari operator aritmatika, operator logika, dan operator string. Oke, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.